Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kajian ini kita akan menyampaikan tentang keutamaan berkurban. Yang pertama, kenapa kita harus berkurban? Jawabannya adalah berkurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkurban dalam hal ini yaitu menyembelih hewan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, telaga yang ada di surga. Maka solatlah untuk Tuhanmu dan sembelilah hewan. Sesungguhnya orang yang membencimu, itulah mereka yang terputus keturunannya. Jadi perintah ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah merupakan syiar. Dan orang yang mengagungkan syiar ini adalah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang berkurban atau menyembelih hewan di tanggal 10, 11, 12, 13, maka mereka adalah termasuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, yaitu syariat penyembelihan, syiar penyembelihan onta, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk orang yang memiliki ketakwaan hati. Jadi orang yang menyembelih berarti adalah orang yang bertakwa. Orang yang berkurban di hari tanggal 10, 11, 12, 13 orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, saking besarnya, saking bernilainya, saking berharganya penyembelihan hewan ini, maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Dalam surah As-Saffat ayat 107 Allah katakan wa fadainahu bizibhin azim. Ya, kami tebus, kata Allah, Ismail tersebut dengan penyembelihan yang besar, yaitu seekor domba. Nah, ini menunjukkan begitu pentingnya menyembelih hewan. Dan sekaligus dalam Islam atau dalam syariat kita tidak ada penyembelihan atau pengorbanan terhadap manusia. Nah, sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah menunjukkan bahwa kita taat kepada perintah Allah. Yang kedua merupakan syiar. Ketiga adalah begitu pentingnya penyembelihan hewan ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggantikan putra Nabi Ibrahim dengan domba yang besar. Nah, kemudian apa keutamaan yang bisa kita ambil dari menyembelih hewan kurban ini? Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwasanya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang pertama ini, a'zamul ayyam indallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumun nahar, hari penyembelihan, wa yaumul qar, dan hari setelahnya. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Yaumun nahar ini saking berharganya, saking pentingnya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan bahwasanya menyembelih hewan di tanggal 10, 11, 12, 13 itu lebih utama dibandingkan dengan kita bersedekah senilai hewan yang kita sembelih. Umpamanya ada di antara kita tidak mau menyembelih, tapi dia mau bersedekah uang kepada seseorang dengan senilai harga hewan yang akan disembelih. Karena di saat itu, tanggal 10, 11, 12, 13 itu, yang utama, yang terpenting itu bukan karena dagingnya. Karena daging itu bisa saja kita beli harga 300, 3.500.000 ya.
atau mungkin lebih dari itu kita bagi-bagikan, bukan itu. Memang tidak dipungkiri bahwa hari raya Idul Adha dan kemudian hari Tasyrik adalah merupakan ayyamu aklin wa syurbin, hari makan, hari minum, betul. Namun ada yang terpenting dari itu semua adalah iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah. Makanya kita sangat-sangat dianjurkan bagi yang berkurban untuk menyembelih sendiri atau menyaksikan penyembelihan. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW ketika Sayyidah Fatimah berkurban, maka Rasulullah menyatakan fashhidi, maka saksikanlah, karena nanti darah-darah yang atau hewan yang disembelih itu akan menjadi saksi dan serta akan menggugurkan dosa-dosa kesalahan kita. Nah, oleh karena itu, maka menyembelih hewan di hari Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13, itu adalah memiliki peran yang sangat penting, memiliki pahala yang sangat luar biasa bagi kita yang ingin berkorban. Nah, kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahar ahabbu ila Allah min iraqatid dam wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a al-ardi yibu biha nafsan." Ya, tidaklah suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, penyembelihan, yang lebih utama dibandingkan daripada dia mengalirkan darah. Maka sesungguhnya darah itu ya, telah sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah, maka baikkanlah, perbaikilah, perbaguslah dirimu dalam penyembelihan itu. Artinya sahabat yang dimuliakan Allah, jadi ada di situ amal yang terbaik, itu min iraqatid dam, mengalirkan darah. Maka orang-orang yang berkurban, orang-orang yang menyembelih ya hewan kurban yang terbaik yang dimilikinya, maka itu akan menjadi, ya, dalam hadis ini disebutkan wa innaha la ta'ti bi quruniha wa azfariha wa as'ariha. Sungguh nanti bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, kemudian kuku-kukunya akan menjadi saksi, akan datang menjadi saksi atas kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berkurban. Kenapa disebutkan bulu, kenapa disebutkan tanduk, kenapa disebutkan kuku, kenapa tidak daging? Nah, ini menunjukkan bahwasanya jangankan ya daging, ya, kalau daging oke lah, bahkan kuku saja, bahkan bulu-bulu, bahkan tanduk yang kita tidak pakai, tidak kita gunakan, itu juga bermanfaat, mengantarkan atau menyaksikan, akan membawa ya kesaksian khusus kepada orang yang berkorban ini. Maka suatu hal yang tidak sia-sia. Bahkan dalam hadis ya yang lain, kitab Faidul Qadir yang tulis, yang dikarang oleh Imam Al-Munawi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istabrihu dohayakum fa innaha matayakum 'alas sirat." Besarkanlah, gemukkanlah dan cari hewan yang terbaik dari hewan yang akan kalian sembelih atau kurbanmu, karena sesungguhnya akan menjadi kendaraanmu menuju surga. Maka semakin bagus hewan yang kita cari, itu gemuk, semakin hewan itu berkualitas dan bagus, maka itu semakin baik bagi kita, bagi yang berkurban, karena itu akan menjadi kendaraan untuk menitis sirat. Namun hadis ini sebagian para ulama melemahkan, seperti yang disampaikan oleh Imam As-Sakhawi dan termasuk Imam Al-Munawi, hadis ini adalah dhaif. Namun tidak ada salahnya kita jadikan sebagai keutamaan kita beribadah, beramal, sehingga termotivasi kita untuk melakukannya dalam ketentuan yang tentunya secara fikihnya kita sudah amalkan. Nah, jadi inilah keutamaan-keutamaan bagi orang yang berkorban yang akan didapatinya. Maka jangan sampai ya kita menganggap satu hal yang sepele, yaitu menyembelih hewan. Ternyata
penyembelihan hewan di tanggal 10, 11, 12, 13 itu sangat-sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Dan kenapa kita menyembelih hewan? Kenapa tidak yang lain? Kenapa kita tidak harus berimpak atau senilai dengan harga hewan tersebut? Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah min iraqatid dam, yaitu dengan hewan yang tertentu ini, apakah unta, sapi, kambing atau domba, itu intinya adalah ketakwaan kita bahwa kita di saat itu sedang bertakwa kepada Allah dan menunjukkan rasa takwa kita kepada Allah. Nah, maka yang tersirat dari penyembelihan hewan ini adalah di segi makna syariatnya, di segi syariatnya itu hewan yang kita sembelih, tapi secara hakikatnya itu kita sedang menyembelih sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab An-Nihayah mengatakan manusia ini tidak terlepas dari sifat yang namanya as-sabu'iyah, sifat seperti hewan buas yang garang, suka marah, suka emosional. Buas seperti binatang buas, seperti singa, seperti harimau yang suka menerkam. Kemudian sifat al-bahamiyah, sifat hewan ternak, al-bahimah, yaitu sifat yang suka makan, suka rakus dan segala macam. Maka ada pada diri manusia. Dan juga sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Dan ini kita sembelih melalui syariat penyembelihan ini. Ini makna hakikatnya. Namun secara fikihnya tentu kita menyembelih hewan secara fikihnya, secara syariatnya. Dan mudah-mudahan kita dengan menyembelih ini, kita dengan berkorban ini, maka hilanglah sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita. Karena pada hakikatnya inti dari semua ibadah itu, apakah sholat, apakah ibadah puasa, apakah ibadah haji, umroh, dan semuanya, termasuk menyembelih hewan, berkorban, adalah intinya adalah ketakwaan. Karena Allah tidak butuh sebenarnya daging, darah, apapun dari kita, Allah tidak butuh sebenarnya. Tapi Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita rahmatnya kepada kita, Allah curahkan keberkahannya, agar kita bersyukur kepada Allah dan menunjukkan rasa syukur itu kepada Allah. Maka diantaranya adalah merespon dengan cepat perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Inilah orang-orang yang bertakwa. Semua ibadah, kuncinya, orientasinya, substansinya, intinya adalah ketakwaan. Dan ingat sahabat yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita bilang tidak mampu. Tapi ternyata kita mampu beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, kita mampu. Tapi di saat ada syariat seperti ini, berkorban yang terus dilakukan oleh Rasulullah SAW, ternyata kita bilang tidak mampu. Nauzubillah. Semoga Allah ridhoi kita dan semoga Allah berikan kita kemudahan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.